Malam-malam gini siapa ya? Biasanya kalau ada perlu udah dari tadi sore. Aku aja yang buka pintu. Permisi, maaf ganggu malam-malam. Aku cuma mau antar jamu khusus buat Ray. Katanya kemarin suka. Salma, kamu masih keliling jualan jamu jam segini? Kok bisa-bisanya sih datang ke sini? Ah, aku cuma peduli aja, Bu. Ini jamu nggak dijual ke orang lain. Khusus buat Ray, biar badannya fit terus. Iya, makasih Salma. Jamu sehat, jamu kuat. Ayo bapak-bapak, segelas aja bikin badan enteng. Jangan malu-malu, jamunya masih anget loh. Bu, jamu minor, bibirnya kayak cabe, bajunya kayak penyanyi dangdut. Ih, dasar bocil rese. Udah sana main aja, jangan ganggu orang kerja. Astaga, makin jadi tuh orang. Pagi-pagi udah pamer badan kayak gitu. Iya, padahal cuma jualan jamu. Lihat aja tuh, anak-anak sampai ketawa ngakak. Gak malu apa ya dia? Pak, cobain jamunya dong, biar kuat seharian kerja, biar gak gampang capek. Cuma 1.000 per gelas kok. Gak usah deh Bu, saya buru-buru, lain kali aja ya. Ya, rugi loh Pak. Istri di rumah pasti senang kalau bapaknya makin segar. Bu jamu, godain bapak-bapak lagi. Salma, kalau jualan tuh jangan kayak ngajak ribut dong. Loh, Pak Lurah, aku kan cuma nawarin. Caranya emang kayak gitu, agak teriak biar pada denger. Bukan itu maksud saya. Tapi banyak anak kecil lewat sini. Gak pantas kalau kamu pakai baju ketat begitu. Iya deh Pak, makasih masukannya. Tapi ini tuh cara aku, biar jamu aku laku. Yang penting kan gak nipu orang. Laku sih laku, tapi caranya bikin malu Salma. Yang penting aku cari uang dengan cara halal. Dikasih tahu masih aja ngeyel, dasar perempuan gatel. Lah, yang penting jamuku manis, murah, bikin seger. Sirik tanda tak mampu. Aduh, baru juga tadi pagi bikin heboh, siangnya nongol lagi, kayak nggak ada malu-malunya deh. Aku juga lihat tadi di jalan kampung, dia senyum-senyum genit ke bapak-bapak. Sekarang mampir ke sini lagi. Ih, lihat tuh, suami aku baru pulang kerja, malah disamperin. Jangan-jangan sengaja nungguin. Siang Pak, panas-panas gini anaknya minum jamu segar loh. Pak Tono, cocok nih buat isi tenaga habis kerja. Enggak Bu, makasih. Salma, kamu jangan keterlaluan. Suami orang itu jangan digodain. Aku diam bukan berarti nggak lihat ya. Loh Bu, aku cuma nawarin jamu, masa jualan dibilang ngegodain? Wah, salah paham nih. Jualan sih jualan, tapi gaya kamu itu yang bikin orang sebel. Nggak usah ganjen segala lah. Iya, warga lain juga udah pada ngomongin. Katanya cara jualan kami itu kelewatan. Jangan sampai jadi masalah besar loh Salma. Ah, ibu-ibu ini sirik aja. Aku kan gak ngapa-ngapain. Kalau ada yang senang sama aku ya salah siapa? Aku cuma jual jamu, nggak lebih. Kalau sekali lagi aku lihat kamu deket-deket sama suamiku, jangan salahin aku kalau kita ribut di depan umum. Hahaha, ya ampun Bu Sukma, jangan baper gitu dong. Aku nggak ada maksud macem-macem kok. Udah Bu, biarin aja. Kita awasin aja terus kelakuannya. Nanti ketahuan juga aslinya kayak gimana. Iya, kalau jualan tuh yang benar, jangan sampai rusak rumah tangga orang. Terserah deh kalian mau ngomong apa. Wah, kopi Pak Darto emang juara. Iya, lebih nyaman di sini. Kalau di rumah mah istriku bawel terus. Iya, warung kopi emang tempatnya pelarian bapak-bapak. Wah, sore-sore gini enaknya jangan ngopi doang dong Pak. Cobain jamu aku dong, biar makin kuat. Aduh, ngapain kesini? Udah sana jualan, jangan ganggu kita. Ah, Pak Saman, jangan jutek gitu. Aku kan cuma nawarin. Ray, kamu mau kan segelas? Cocok banget loh buat anak muda. Aham, boleh deh. Biar tambah semangat. Lagian kalau yang nawarin secantik kamu, siapa yang nolak? Nah gitu dong, jamu aku nggak kalah sama kopi Pak Darto kok. Nih jamunya. Mantap. Tuh jadi seger kan? Ray, kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi. Aku ada jamu khusus yang nggak dijual ke orang lain. Kamu mau cobain nggak? Tapi jangan jamu kuat ya.
Sayang, dari tadi kok diam aja sih? Nasinya nggak disentuh sama sekali. Capek kerja atau ada pikiran lain? Enggak kok, aku cuma mikirin kerjaan aja. Ayah, jangan kebanyakan mikir. Makan dulu, nanti aku temenin nonton bola. Hahaha, wah asik dong ditemenin anak ayah. Malam-malam gini siapa ya? Biasanya kalau ada perlu udah dari tadi sore. Aku aja yang buka pintu. Permisi, maaf ganggu malam-malam. Aku cuma mau antar jamu khusus buat Ray. Katanya kemarin suka. Salma, kamu masih keliling jualan jamu jam segini? Kok bisa-bisanya sih datang ke sini? Ah, aku cuma peduli aja, Bu. Ini jamu nggak dijual ke orang lain. Khusus buat Ray, biar badannya fit terus. Iya, makasih Salma. Lain kali aja ya, udah malam. Nanti aku bayar besok. Ray, apa-apaan ini? Kenapa dia bisa tahu rumah kita? Jangan bilang kamu yang ngundang dia. Enggak kok, aku nggak nyuruh dia kesini. Mungkin dia cuma kebetulan lewat. Ya kan Salma? Haha, iya Bu, cuma kebetulan aja. Ya udah, aku pamit dulu. Ray, aku nggak suka cara dia ngeliat kamu tadi. Kalau aku tahu kamu ada main di belakang aku, jangan salahin aku nanti. Aku janji gak ada apa-apa. Percaya sama aku. Aduh, bapak-bapak, aku makin pusing dengar cerita dari ibu-ibu di rumah. Katanya Salma makin genit aja sama suami orang. Iya, istriku juga ngomel panjang lebar. Katanya tiap kali Salma lewat pasti ada aja bapak-bapak yang ditawarin jamu sambil kedip-kedip. Kan bikin ribut. Aku nggak mau ngomong banyak, tapi emang pernah sih dia nawarin jamu sambil bercanda aneh-aneh. Aku langsung pergi aja, biar nggak ada yang salah paham. Nah itu, tapi kayaknya Salma mulai deket banget sama Ray. Kayak udah ada hubungan lebih. Ray, itu kan masih suami orang. Aku nggak ngerti kenapa dia masih main api sama Salma. Kalau dibiarkan bisa kacau rumah tangga orang sekampung. Istrinya Ray itu baik loh, Lina nggak pernah neko-neko. Kasihan kalau kena imbasnya. Makanya kita harus bertindak. Minimal kita pantau dulu. Jangan sampai mereka sering ketemu sembunyi-sembunyi. Takutnya tuh ribut besar sih, soalnya Salma benar-benar kayak nyari mangsa. Begini aja, kita sepakat malam ini kita awasi. Kalau ada tanda-tanda aneh kita tegur. Kalau masih bandel ya kita rapatkan lagi sama warga. Setuju, lebih baik kita selesaikan bareng-bareng daripada rumah tangga orang berantakan. Kasihan. Aku siap kalau harus turun tangan. Gak tega lihat warga kita kebawa rusak rumah tangganya. Ya sudah, kita sepakat. Mulai besok kita lihat gerak-geriknya. Kalau terbukti kita harus bertindak lebih keras. Kamu yakin aman ketemu di sini Salma? Anu, kalau ada yang lihat bisa repot. Ah, tenang aja. Siapa sih yang melewat sini sore-sore? Lagian aku cuma mau ngasih jamu khusus buat kamu. Aku takutnya gosip makin jadi. Istriku udah mulai curiga. Udahlah, jangan mikirin orang lain. Yang penting kamu nyaman sama aku. Istri kamu kan gak bisa bikin kamu segar kayak aku. Kamu itu bikin aku serba salah. Aku tahu ini nggak benar, tapi tiap ketemu kamu, aku nggak bisa nolak. Berarti kamu emang butuh aku yang pura-pura gak mau, padahal hati kamu udah kelepek-kelepek. Tuh kan, ada yang lihat. Gimana kalau nanti cerita ke orang kampung? Biarin aja sih orang mau ngomong apa. Aku gak takut, justru makin rame gosip makin bikin aku terkenal. Aku nggak bisa segampang itu. Aku takut semuanya jadi salah paham. Santai aja, kita atur waktu buat ketemu lagi di tempat yang lebih aman. Ya ampun, tiap hari harga cabai naik. Makin pusing aja masak buat di rumah. Cabai naik pasti mending Bu Minah. Aku lebih pusing lihat ulah si Salma. Gosipnya makin heboh, tiap hari ada aja cerita baru. Jangan sebut namanya deh, aku udah malas. Suamiku aja udah sering digodain. Kalau nggak mikirin aib keluarga, udah dari kemarin aku ributin dia di jalan. Ibu-ibu lagi ngomongin Salma ya? Aku juga dengar katanya sering kelihatan mesra sama si Ray di pinggir sawah. Orang-orang pasar udah pada heboh. Nah kan bener, gosip udah nyebar kemana-mana. Dari sawah sampai pasar, semua udah tahu. Malu-maluin banget. Selamat pagi ibu cantik. Ada yang mau segerin badan gak? Jamu aku manis loh, bikin awet muda. Salma, kamu nggak malu ya? Gosip udah heboh di mana-mana, masih aja centil kayak gitu. Loh, Bu Sukma, kenapa emosi? Aku cuma jualan jamu. Orang-orang aja yang suka lebay bikin gosip. Jangan pura-pura polos deh. Semua orang udah lihat sendiri kelakuan kamu. Jangan sampai nanti ada yang bertindak lebih keras. Aku nggak takut sama omongan orang. Yang penting aku nggak merugikan siapa-siapa. Astaga, mulutnya masih aja nyolot. Padahal udah jelas dia tuh emang cewek nggak bener.
Kayaknya kita harus lapor ke Pak RT deh. Kalau dibiarin makin kacau kampung ini. Iya, aku setuju. Malam ini juga aku bakal ngomong di rumah Pak RT. Harus ada tindakan tegas. Hahaha, gak apa-apa kalian ngomongin aku terus. Makin banyak yang gosipin, makin tenar aku. Terima kasih loh udah bikin aku terkenal. Baik Bapak Ibu, makasih udah kumpul malam ini. Aku tahu semua lagi resah gara-gara ulah Salma. Jadi mari kita bicarakan baik-baik. Iya, tiap hari rumah kita didatangin ibu-ibu yang curhat. Aku sampai bingung jawabnya. Aku udah nggak tahan Pak RT, Salma makin jadi. Suami aku pun sempet digodain terang-terangan. Betul, tadi di pasar pun dia malah nantang balik, bilang gak takut sama omongan orang. Kalau gini terus, bahaya buat rumah tangga warga. Aku usul kita kumpulkan bukti, biar kalau ketahuan ada yang salah langkah, kita gak sembarangan nuduh. Setuju, saya juga sering dapat laporan kalau Salma kelihatan deket banget sama Ray. Warga udah banyak yang curiga. Kasihan Nina, dia perempuan baik, tapi harus nanggung malu gara-gara kelakuan suaminya sama si Salma. Oke, jadi gini, kalau nanti ada yang lihat Salma dan Ray berduaan, kita langsung bergerak. Jangan ribut dulu, kita tangkap basah biar jelas. Iya setuju, emang harus begitu. Aku harap ini cepat selesai. Udah terlalu berisik kampung ini. Gak baik juga ngomongin orang terus. Kalau mereka berani ketemuan lagi, kita gerebek aja. Aku gak peduli jam berapa, yang penting semua tahu kebenarannya. Iya, kita harus siap malam-malam juga. Gosip ini udah bikin kampung kita nggak tenang. Baik, keputusan rapat malam ini jelas. Kita awasi terus. Kalau ada tanda-tanda, jangan ragu. Ini semua demi ketertiban kampung. Akhirnya kita bisa ketemu tanpa diganggu orang. Aku bawa jamu spesial lagi buat kamu. Aku deg-degan Salma. Tempat ini sepi sih, enak buat berduaan. Tapi gimana kalau ada warga yang curiga? Udah, jangan takut. Aku pengen kita bisa ngobrol bebas. Kamu tuh kelihatan makin stres gara-gara omongan orang. Aku nggak bisa bohong, gosip makin menjadi-jadi. Lina juga udah mulai curiga. Aku takut rumah tanggaku hancur. Aku ngerti, tapi aku cuma pengen ada di samping kamu. Jangan bikin orang lain. Yang penting kamu bahagia. Tapi kalau sampai ada yang tahu kita di sini, habislah kita. Kalaupun ketahuan, biar aja. Aku nggak pernah takut sama omongan orang. Kamu dengar nggak? Kayak ada orang ngintip. Shh, jangan lebay. Paling cuma angin atau hewan. Hei, apa yang kalian lakukan di sini malam-malam? Tuh kan, aku udah bilang mereka berduaan di rumah kosong. Jangan salah paham. Aku sama Ray cuma ngobrol, nggak ada apa-apa. Aku bisa jelasin, nggak kayak yang kalian kira. Astaga, ternyata benar semua gosip itu. Jahat banget sih kamu, Salma ngancurin rumah tangga orang. Tenang dulu, jangan main hakim sendiri. Kita dengar penjelasannya. Penjelasan apa lagi? Mata kita lihat jelas mereka berduaan. Bikin malu. Salma, katanya cuma jualan jamu. Kenapa harus ketemuan sembunyi-sembunyi di sini? Malam-malam pula. Aku serius, kita cuma ngobrol. Aku bawain jamu buat Ray, nggak lebih. Ray, kamu masih punya istri di rumah. Apa kamu sadar perbuatan ini bisa hancurin keluarga kamu sendiri? Aku hilaf pak. Aku nggak bisa ngelak lagi, maaf. Kasihan Lina, suamimu malah kayak gini. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Biar semua orang tahu kelakuan kalian. Gak ada alasan lagi buat nutupin. Jangan di videoin dong, aku bisa jelasin nanti. Jelasin di depan semua orang aja. Udah gak bisa ngeles lagi kamu. Kita bawa aja mereka pulang, biar istrinya Ray juga tahu, biar diselesaikan secara kekeluargaan. Betul, malam ini juga harus selesai. Warga berhak tahu kebenarannya. Wey, kamu tega banget. Aku jagain anak kita. Aku berusaha jadi istri yang baik. Aku percaya sama kamu, tapi ternyata kamu main sama Salma di belakang aku. Lina, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku gak sanggup lagi lihat muka kamu. Malam ini juga kamu pergi. Lin, tolong jangan gitu. Kasih aku kesempatan terakhir. Cukup, kamu udah hancurin kepercayaan aku. Keluar. Dan kamu sama, kamu udah bikin rusak rumah tangga orang. Kampung ini udah gak butuh orang kayak kamu. Iya, kami semua sepakat. Mulai malam ini kamu angkat kaki dari sini. Jangan usir aku, Bu. Aku nggak punya tempat lain. Kamu udah bikin malu satu kampung. Demi ketertiban, kamu harus pergi sekarang juga. Usir. Aku
pergi. Aku nyesel, tapi aku nggak bisa apa-apa lagi. Nyeselnya udah telat Salma. Kamu bikin malu kampung ini. Kamu udah nggak ada harga dirinya lagi. Pergi sana, jangan berani balik lagi. Dasar pelakor. Harga dirimu udah habis, Salma. Ini balasan atas kelakuanmu. Pelakor! Mulai hari ini kamu diusir dari kampung ini. Jangan pernah injak lagi tanah ini.